warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari PPT kami yang berjudul dengan pengelolaan lingkungan belajar yang efektif. Di kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Septia Peggy dengan NIM 1122051. Dan yang kedua ada Eka Putri Nurrohmah dengan NIM 1122054. Dan yang terakhir ada Zulkifli dengan NIM 1122056. Langsung saja untuk pembahasan pertama, di sini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. Sebelum membahas lebih lanjut tentang konsep lingkungan belajar, di sini saya akan memaparkan sedikit pengertian belajar. Jadi, belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya penyampaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa, baik ketika ia berada di rumah maupun di lingkungan rumah atau keluarga sendiri. Selanjutnya, sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar dari diri anak didik kita dan mempengaruhi perkembangannya. Lingkungan yang memungkinkan belajar siswa misalnya dengan fasilitas-fasilitas yang memadai seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, pusat sarana belajar, museum, taman, kebun binatang, rumah sakit, pabrik, dan tempat-tempat yang lain yang sengaja dirancang untuk tujuan belajar siswa atau yang dirancang untuk tujuan lain tetapi kita memanfaatkan untuk belajar siswa-siswa kita. Dan yang terakhir, menurut Sumarsini Adiputo, pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar atau pendidikan. Tanpa ada lingkungan, pendidikan tidak dapat berlangsung. Menurut Huta Barat, lingkungan belajar yaitu lingkungan yang alami dan lingkungan sosial. Lingkungan alami meliputi keadaan suhu dan kelembaban udara, sedangkan lingkungan sosial dapat berwujud manusia. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan teman saya yaitu Ya, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman kami, Peggy. Selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Apa saja tujuan pengelolaan lingkungan belajar? Pertama yaitu menciptakan suasana kondusif. Tujuannya agar siswa dapat fokus dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan cara apa? Dengan lingkungan yang tertata rapi, proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif. Lalu yang ketiga yaitu mengoptimalkan potensi siswa dengan memfasilitasi perkembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Setelah tujuan, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Menurut Kolodge 1996 dalam Urus Nidal mengungkapkan bahwa ada sejumlah hal yang berkaitan dengan anak yang harus dipertimbangkan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Di antaranya 1. Memahami anak. 2. Memahami pola-pola belajar anak. 3. Menghargai anak baik belajar sendiri maupun kelompok. 4. Anak lebih menyukai belajar melalui proses yang disenangi untuk memperoleh informasi atau ide-ide baru. 5. Tugas terstruktur dan tidak terstruktur. 6. Gambaran umum atau detail. 7. Latar belakang pengalaman anak. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita yaitu Zulkifli. Untuk selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Hal-hal ini terdapat beberapa pembagiannya. Yang pertama yaitu pengaturan ruang kelas, penataan tempat duduk dan alat bantu belajar untuk mendukung interaksi dan partisipasi siswa. Dan yang kedua, ketersediaan alat pembelajaran, yaitu memastikan alat dan bahan ajar tersedia dan mudah diakses. Ketiga, kondisi fisik lingkungan,
yaitu dengan memperhatikan sirkulasi udara, baik itu pencahayaan dan kebersihan ruang kelas. Dan yang terakhir yaitu interaksi sosial, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung hubungan sosial yang positif antar siswa dan antara siswa dengan guru. Dari materi yang telah dijelaskan tadi dari awal hingga saya bisa dapat menyimpulkan materi ini, yaitu lingkungan belajar yang efektif adalah kunci keberhasilan proses pembelajaran. Lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung akan memaksimalkan potensi siswa dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.